Baiklah, selamat malam. Saya akan menjelaskan eh, bagaimana cara memodelkan atau analisa penampang kapasitas penampang saluran dengan menggunakan software Microsoft Excel sederhana. Di sini kita akan lihat ya, di sini saya sudah membuatkan tampang saluran seperti ini, di mana parameternya adalah lebar dasar saluran itu adalah 10 meter. Lebar atasnya karena bentuknya trapesium ini adalah 20 meter dengan tinggi adalah 3 meter. Nah, oke, parameter yang lainnya slope-nya kita tetapkan, misalnya ini adalah 0,0003, kemudian koefisien kekasaran manningnya atau koefisien kekasaran salurannya adalah 0,25 umpama seperti ini. Nah, kemudian kita untuk membuat penampang seperti ini ya sebetulnya ini adalah gambar grafik saja. Di sini adalah parameter X dan Y-nya itu adalah komponen horizontalnya itu adalah X dan komponen vertikalnya itu adalah Y. Nah, seperti itu langsung kita buatkan penampang seperti ini dengan menggunakan grafik yang ada di Microsoft Excel. Nah, seperti yang kita tahu, persamaan untuk kapasitas ataupun tampang saluran terbuka trapesium, luas basahnya itu adalah seperti ini, B ditambah M kali Y dikalikan Y, atau M itu adalah kemiringan talut ini, ya. Kemudian P itu adalah perimeter basahnya, itu adalah B ditambah 2Y dikalikan 1 ditambah M berpangkat 2, ini akar ya. Kemudian perimeter basahnya itu adalah A dibagi P, berarti yang persamaan ini, yang atas dibagi persamaan yang bawahnya. Nah, seperti ini. Kemudian lebar air pada bagian atas dari penampang ini adalah penampang bawahnya, ya, lebar bawahnya ditambah 2 kali M ini, kemiringan talut ini dikalikan tinggi dari air itu sendiri. Nah, ini persamaan yang sudah jadi. Sebetulnya kita juga bisa membuatkan dari penampang sederhana dari sifat dari trapesium, yaitu terdiri dari ini adalah rektang, kemudian ada 2 segitiga. Nah, oke ya. Nah, kemudian kita ingin membuatkan model di sini, ada yang analisa kapasitas penampang secara langsung, yaitu parameternya luas basahnya, perimeter basahnya, kemudian kita mendapatkan jari-jari hidroelektriknya ya. Nah, kemudian kita menghitung Q-nya. Nah, ini saya buatkan ada persamaan K di sini. K itu adalah koefisien dari tampang saluran ya. Nah, persamaannya ini adalah ini 1/N kalikan A dikalikan R pangkat 2/3. Nah, oke, kemudian pada sisi yang lain kita membagi saluran ini, ada saluran tepinya ya, tampang sepi, kemudian tampang tengah. Nah, tepinya kalau saya gambarkan di sini ya, ini bagian ini adalah bagian tengahnya, kemudian yang ini, nah ini adalah bagian tepinya ditambah yang ini juga bagian yang tepinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti akan kita lihat perbedaannya, apakah ada perbedaan debit ya sama dengan perbedaan K, faktor K secara segmented dengan K secara langsung ini. Nah, nanti akan kita lihat ya. Nah, seperti itu ya persamaannya. Ini kolom-kolomnya yang sudah kita buatkan, kita sediakan ya untuk yang langsung. A, P, jari-jari basahnya, K langsung dengan Q langsungnya. Tentu saja ini adalah H ini adalah tinggi muka air yang ada di saluran dengan ketinggian secara bertahap. Kita mulai dari 0,
artinya airnya tidak ada, kemudian kita naikkan 0,075 meter atau 7,5 cm dan berikut secara bertahap sampai misalnya ini kedalaman 3 meter. Nah, kemudian untuk yang secara tidak langsung atau segmented seperti ini, ya kita bagi dua ya, yang mid-nya, yang tengahnya, middle channel-nya, kemudian yang side channel-nya. Nah, ada dua sebetulnya. Nah, kalau saya kembali ke sini, ini ya, yang ini kita gabung dengan yang ini, ya ini sebetulnya ini tampangnya hampir sama ya. Memang sama, tapi kalau kita gabung segitiga tambah segitiga ya rektang juga sebetulnya. Oke, nah ini pengantar dulu. Nah, oke. Kemudian kita lihat yang untuk yang di segmentednya ada side-nya, mid-nya ya, middle-nya, kemudian sisinya ya perimeter basah yang sisinya, perimeter tengahnya, kemudian radiusnya masing-masing ya, side and mid-nya, kemudian kita dapatkan K segmented-nya. Tentu saja K segmented ini adalah sisi yang saluran yang sisi ditambah saluran yang tengah. Kemudian kita dapatkan debit untuk yang sisinya dan debit untuk yang di tengahnya. Kemudian kita dapatkan key untuk segmentednya. Oke, oke ya. Nah, kemudian untuk A langsung ya, kita bisa pakai persamaan ini sebetulnya. Atau kalau kita tidak ingin memakai ini secara langsung ya, kita pakai, saya jelaskan dari persamaan yang ini saja ya. Nah, yang pertama, yang langsung itu parameternya adalah H. H di sini berarti tinggi muka air yang kita rencanakan. Kalau di sini adalah mulai dari 0 dan 0,075. Nah, oke ya. Kalau saya mengambilkan di sini misalnya setinggi H, air adalah seperti ini. Perhatikan segitiga yang merah ini. Nah, kita bisa mendapatkan kesebangunan sebetulnya. Kesebangunan ya. Nah, di mana W tadi ini adalah tinggi, lebar air yang ada di sisi paling atas ini. Nah, kalau W ini saya kurangi B, di sini kan juga B di sini dan di sini adalah B, lebar bottom ya, dasar saluran. Berarti yang atas ini juga sebetulnya adalah B. Nah, kemudian yang ini adalah sisanya adalah W dikurang B. Karena ada dua, ya kita bagi dua. Nah, ini ya. Yang ini adalah W min B dibagi 2. Oke, kemudian kita ingin mencari X ini. Ya, X dan kesebangunannya dengan segitiga yang besar dengan segitiga yang kecil ini. Ya, yang ini. Ya, segitiga yang kecil ini. Nah, ini misalnya X dan H. Kemudian ada H ini. H ini ya, tinggi air di saluran dibagi penyiku atau sisi segitiga dari ini yaitu B, W min B dibagi 2. Berarti persamaannya adalah X dibagi H, X dibagi H, ini X dibagi H, X kita bandingkan dengan H harus sama dengan sisi W dikurangi B dibagi 2 ini dibagi H ini. Ya, akhirnya kita dapat persamaan ini. Sehingga untuk mencari X ini adalah W dikurangi B dibagi 2 per H. Ya, H ini tadi ya, tinggi muka air rencana dia atau total dikalikan H ini. Ya, kedalaman yang kita modelkan. Misalnya ini tadilah mulai dari 0,075 dan seterusnya seperti itu. Nah, tinggal kalau untuk mencari luas segitiga ini, karena ada dua, ya kita jumlahkan, kita kalikan 2, berarti ya sama saja. Ini X dikalikan H, karena bentuknya sudah rektang ya. Rektang ini. Kalau kita gabung dengan sisi yang di sininya jadi rektang, berarti X dikali H, berarti
W dikurangi B per 2 dikalikan H besar ini, dibagi H besar ini, ya, dikalikan H kembali. Oke, itu fungsi untuk yang sisi. Nah, yang tengah ya B kalikan H saja. Nanti tinggal ditambah. Oke ya, nah seperti itu. Nah, berarti H ini adalah, berarti kita lihat ini, lebar saluran dikalikan dengan ini ya, dengan tinggi muka air, kemudian ditambah ya pembandingnya tadi, tinggi ini ya, H kecilnya tadi saya bandingkan dengan H total, berarti ini dikalikan selisih antara W top dengan W bottom, kan gitu ya, lebar atas dengan lebar bawah dibagikan 2, kemudian saya kalikan dengan H kembali karena ini bentuk rektangnya. Oke, itu untuk A-nya ya. Kemudian perimeter basahnya. Nah, kalau perimeter basahnya kita lihat, berarti perimeter basahnya itu adalah bottom ini ditambah sisi miring ini. Oke ya, sisi miring ini artinya adalah akar dari H kuadrat dikalikan ditambahkan X kuadrat dikalikan 2 nanti karena sisinya ada 2. Berarti B ditambah fungsi dari H dengan X. Ya, 2 kali SQRT berarti square dari H kuadrat dikalikan X kuadrat. Berarti H kuadrat itu adalah tinggi muka air rencana, kemudian X itu adalah fungsi ini. Oke, kita lihat di sini. P itu adalah ini, ya. Nah, D6 itu adalah bottomnya, ya, lebar dasarnya ditambah 2 kali square dari ya H kembali tinggi muka airnya itu, kemudian ya ini fungsi dari X yang tadi yang sudah kita modelkan tadi ya. Tuh. Nah, sederhana sebetulnya. Itu adalah P. Oke, kemudian R itu adalah ya A per P. Kemudian K itu adalah ya fungsi dari ini tadi. Oke ya. Kemudian kita bisa mendapatkan Q langsung dengan persamaan Cauchy Manning. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sudah paham ini, sebetulnya juga akan mudah untuk memahami bagaimana dengan luas sisi. Ya, sebetulnya kan fungsi yang dari ini juga. Ya, X dikalikan H. H-nya adalah tinggi air yang kita rencanakan, naiknya secara bertahap, X-nya adalah ini. Oke ya. Kemudian sisi yang tengah berarti B kalikan H. B kalikan H. B kalikan H. Oke ya, bottom dikalikan H. Oke, kemudian ini tadi saya ulang ya. Ini adalah fungsi dari selisih atas dikurangi bawah dibagi 2 dikalikan pembanding dari tinggi saat itu, saat X-nya tadi dibagi dengan H total ya dikalikan H saat itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa membuatkan P nya juga sama sebetulnya fungsi yang dari yang tadi, berarti 2 kali. Berarti kalau saya lihat untuk ini ya, nah, berarti ininya. Berarti yang ini berarti. Oke, ya, yang sisinya perimeter yang sisi ya, yang tepi adalah ini. Nah, ini dia, ya. Oke, kemudian yang tengah ya tetap pasti selalu 10 ke bawah. Nah, kemudian kita bisa membagi ya other side-nya karena pembagi dengan 0 ya kita buatkan gerbang logika seperti ini, fungsi logika seperti ini. Kemudian yang untuk yang tengah ya pasti A per P. Nah, kemudian
Key segmentnya nanti kita pakai persamaan yang tadi, yang ini, ya, ditambahkan, ya, K1 tambahkan K2, K sisi ditambahkan K tengah. Kemudian kita bisa menghitungkan Q untuk sisinya yang tepi, kemudian Q untuk yang tengah, kemudian kita jumlah di sini debit yang melalui di tengah dan debit yang melalui di sisi. Oke. Nah, seperti ini. Dan ini grafiknya nanti tergambar di grafik ini ya. Nah, oke, coba kalau ini kita copy. Kemudian kita paste di bawahnya fungsi tersebut. Oke. Nah, jadi ya, ini kita lihat grafik ini. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Oke, saya tarik seperti ini dulu untuk memperjelas. Nah, di sini kita lihat ada perbedaan debit ya, secara analisa ya, secara analitis ini dengan persamaan Manning, secara perhitungan langsung dengan segmented seperti ini. Nah, kita lihat ya. Nah, oke. Bagaimana perbedaannya? Sebetulnya kita sudah pernah bahas di perkuliahan kita di rekayasa sungai ya. Nah, oke. Sekarang ini mudah-mudahan video ini bisa membantu adik-adik untuk menyelesaikan tugas yang dari saya. Tentu saja nanti akan kita lanjutkan untuk tutorial bagaimana dengan penampang yang misal seperti ini ya, yang segmentednya seperti ini. Nah, campuran ada trapesium, kemudian ada yang rektang seperti ini. Nah, ya, ini sering kita temui, misalnya ini adalah tanggul, kemudian seperti itu ya. Nah, oke, ini yang kita contohkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.